Itu. Baik, sebagai tambahan dan penegasan perlu kami sampaikan yang pertama bahwa kami juga tadi menjelaskan kepada Dewan Pers yang pertama bahwa perbuatan yang dipersangkakan kepada yang bersangkutan itu adalah perbuatan personal yang tidak terkait dengan media. Itu tegas. Dan yang kedua bahwa yang dipersoalkan oleh kejaksaan bukan soal pemberitaan, karena kita tidak anti kritik. Bahkan rekan-rekan media tahu bagaimana sejak saya menjadi Kapus Penkum di sini. Tetapi yang dipersoalkan adalah tindak pidana permufakatan jahatnya antar pihak-pihak ini, sehingga melakukan perintangan terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Ada rekayasa di situ. Dan setelah mendapat penjelasan-penjelasan itu, tentu terkait dengan penegakan hukum, Dewan Pers sangat menghormati itu, dan kami juga menyampaikan kepada Dewan Pers bahwa terkait dengan proses etik dan penilaian terhadap karya jurnalistik, kami menghormati Dewan Pers akan melakukan itu. Jadi oleh karenanya, supaya teman-teman media yang hadir pada kesempatan ini bisa menjadi saluran informasi bagi berbagai pandangan yang barangkali ada perbedaan-perbedaan. Saya kira itu sangat demokratis sekali, tetapi harus bisa dilihat, dimaknai esensi dari penanganan perkara ini. Saya kira itu penegasan. Ya. Terima kasih untuk kehadiran Ibu Ketua dan para komisioner dari Dewan Pers dan juga dari teman-teman media. Barangkali ada beberapa pertanyaan? Silakan mulai dari depan dulu. Atau ada tambahan dari Pak Sabta? Cukup, ya, silakan. Jadi Dewan Pers akan memanggil pihak JKT untuk pemeriksaan terkait jurnalistiknya atau bagaimana? Belum, jadi kami akan mengumpulkan berita-berita yang selama ini digunakan ya menurut kejaksaan tadi digunakan untuk melakukan rekayasa permufakatan jahat. Nah, berita-berita itulah yang nanti akan kami nilai apakah secara substansial atau secara prosedural itu menggunakan parameter kode etik jurnalistik atau bukan. Kami ingin memastikan terlebih dahulu. Jadi dalam konteks pemeriksaan itu bisa jadi nanti kami memanggil para pihak. Kompas, silakan. Kalau dari Kompas TV dari butuh penegasan saja sebetulnya dari kedua pihak, dari Kejaksaan Agung maupun juga dari Dewan Pers soal tindakan yang dilakukan oleh Direktur Pemberitaan JAK ini kan outputnya adalah dalam bentuk berita. Awalnya memang pemufakatan jahat, tapi outputnya dalam bentuk berita. Apakah kemudian dalam kasus ini ada kemungkinan untuk ditambahkan undang-undang pers yang akan dijeratnya kepada pelaku, atau justru cukup dengan undang-undang tipikor yang dialamatkan kepada pelaku, atau ada hal yang disebut dengan mengaitkan itu dengan undang-undang pers? Baik, dari saya, karena kami yang menangani, sesuai kewenangan kami tentu diarahkan pada pasal-pasal yang ada dalam undang-undang tipikor. Makanya pasalnya pasal 21, perintangan terhadap itu. Nah, kalau misalnya nanti dilihat oleh Dewan Pers, ya, ini pandangan saya nih, bahwa ada bentuk-bentuk lain, apa etik, apa pasal lain yang terkait, barangkali kita lihat kewenangan siapa. Ya, tapi saya kira bahwa ini kan satu perbuatan. Tapi satu perbuatan yang menurut kami ini lebih kepada perbuatan tipikor dalam konteks perintangan, obstruction of justice. Bahwa di situ tadi seperti yang sampaikan Ibu Ketua ada perbuatan etik, barangkali kita lihat. Itu dari saya, barangkali ada. Ya, kalau terkait Undang-Undang 40 kembali kewenangannya ke Dewan Pers ya. Untuk dua hal tadi, menilai substansi berita dan menilai perilaku jurnalis. Karena jurnalis ini kan ketika oleh Dewan Pers dinilai memiliki kompetensi, apakah itu berkompetensi muda, madya, dan utama, itu dengan seluruh tanggung jawab dan kewajiban untuk menjalankan kode etik dan undang-undang, termasuk peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Dewan Pers. Manakala mereka terindikasi melakukan pelanggaran,
maka Dewan Pers juga memiliki bentuk sanksi terhadap perilaku yang melakukan pelanggaran ini. Bisa pencabutan terhadap kartu kompetensinya. Begitu. Makasih. Silakan. Oh, ada ditambahkan dikit? Silakan. Ya, barangkali. Jadi produk dari yang bersangkutan, saya izin ketua bahwa tidak selalu berita di situ. Yang kami dengar dari kejaksaan bisa berupa yang lain, termasuk tindakan-tindakan yang sepertinya sekarang ini di luar tugas jurnalistik gitu ya, seperti bikin konten barangkali atau istilahnya menggerakkan orang untuk melakukan semacam rekayasa demo misalnya sebagainya. Nah, satu lagi yang juga kami akan telusuri adalah persoalan uang, penerimaan uang yang diberikan kepada yang bersangkutan. Nah, itu tentu memang kalau untuk kasus hukumnya ada di kejaksaan, nanti Ibu Ketua sudah sampaikan tadi bahwa akan kami teliti seperti apa. Karena itu menyangkut profesionalitas. Karena dalam jurnalistik itu independensi itu menjadi penting, sangat utama ketika orang membuat berita atau tidak membuat berita karena pemberian atau suap itu kan dilarang. Seperti itu. Silakan. Baik, terima kasih Pak Kapus dan Ibu Ketua Izin. Saya Pak dari